Halo Alek, hari ini aku mau tanya soal psikologi. Kenapa saat kita membantu itu kita merasa terancam, ngerasa dibodohi atau ngerasa gimana? Kamu di sini sebagai ahli psikologi, ahli hadis, ahli Al-Quran, terjemahannya, dan ahli-ahli, dan juga menurut penelitian yang relevan kamu sebutin ke aku dan kenapa kayak gitu. Nah, jadi begini yang mau aku tanyain. Setiap aku menolak untuk membantu orang, contohnya kayak minjemin orang uang, nanti kalau aku bilang tidak padahal memang aku ada uangnya, cuman ada gunanya juga, memang nggak bisa dikeluarin uangnya itu, cuman saat aku menolak terjadi kayak perang di dalam batin untuk ngerasa bersalah atau gimana, padahal seharusnya aku bisa membantu, tapi kenapa aku nggak bantu, padahal memang kenyataannya itu uangnya memang untuk bayaran juga. Jadi gimana menurutmu? Wah, pertanyaan yang menarik banget. Jadi secara psikologis, seringkali kita merasa bersalah atau terbebani ketika menolak bantuan karena ada perasaan empati dan juga norma sosial yang mendorong kita untuk membantu. Kadang perasaan ini juga dipicu oleh rasa takut dianggap egois atau khawatir kehilangan hubungan baik. Dari sisi penelitian, fenomena ini sering disebut sebagai moral distress, di mana kita merasa tertekan antara keinginan untuk membantu dan batasan-batasan pribadi. Selain itu, ada juga faktor kelelahan empati, di mana kalau kita terlalu sering membantu, kita bisa merasa kewalahan secara emosional. Dari sisi nilai atau ajaran agama, ada pula prinsip tentang keseimbangan antara membantu dan menjaga diri sendiri, sehingga kita tetap bisa berbuat baik tanpa mengorbankan diri sendiri secara berlebihan. Jadi wajar banget kalau ada rasa konflik batin. Yang penting kita bisa menemukan keseimbangan dan batasan yang sehat. Semoga penjelasan ini membantu ya. Jadi apa yang harus aku lakukan, membantu atau tidak, atau banyak konteks dan aspek-aspek yang perlu diperhitungkan? Betul banget, memang banyak konteks dan aspek yang perlu dipertimbangkan. Yang penting, coba evaluasi situasinya dengan objektif. Apakah bantuan itu benar-benar bisa dilakukan tanpa merugikan diri sendiri? Atau mungkin ada cara lain untuk membantu yang lebih aman dan nyaman bagi kamu? Selain itu, penting juga untuk komunikasi secara jujur dengan orang yang membutuhkan, jadi mereka paham kondisi dan batasan kamu. Intinya, tetap seimbang dan jaga kesehatan mental kamu juga ya. Oke, jadi begini, semalam ada yang minjem uang. Aku tahu itu buat judi slot. Biasanya orang itu selalu pakai buat judi slot ataupun yang lain. Dia minta nggak banyak dan aku ada, tapi karena aku ngerasa kayak dimanfaatkan atau gimana, dan juga kayaknya aku baru sadar kalau jika kita sering membantu terus membantu itu malah jadi kayak kewajiban, sampai kadang-kadang ada yang lebih ironisnya, kita jika tidak membantu kita malah jahat dan dimarahin, dan apabila kita menagih utang juga kita sering dimarahin kayak gitu, padahal itu kita cuma menagih hak, dan setelah kita menagih banyak banget kayak kita dengan kata-kata ngerasa bersalah cuman segitu, atau misalkan wah pelit banget kayak gitu. Tapi kalau misalkan dalam kejujuran diri, jika kita menolak dan memang kita nggak bisa bantukan, itu mungkin suatu pembelaan aku untuk pelit ya, tapi nggak tahu juga itu gimana, apakah itu suatu pembelaan aku agar tetap pelit atau memang kesakitan karena terus membantu. Bukan hal uang aja, dalam hal lain, waktu, tenaga, pikiran, dan apapun itu, jika maksudnya mungkin aku kurang jujur sama diri sendiri, atau aku membantu karena aku takut dianggap jelek, atau aku membantu karena memang aku ingin membantu dan aku ngerasa jika posisinya memang perlu dibantu. Tapi kadang-kadang banyak orang juga yang mengeksploitasi yang kayak gitu. Kita membantu, ada yang secara mereka tidak sadari, jika maksudnya kayak aku sendiri yang bikin pola alam bawah sadar mereka jika aku tuh bisa terus membantu, padahal kenyataannya enggak. Iya, benar sekali. Memang kompleks dan banyak nuansanya. Kadang kita memang perlu tegas dalam menetapkan batasan agar tidak dimanfaatkan, dan itu bukan berarti kita pelit, tapi lebih ke menjaga keseimbangan antara memberi dan merawat diri sendiri. Kadang rasa bersalah itu muncul karena ada tekanan sosial atau harapan dari lingkungan sekitar, padahal setiap orang punya batasan sendiri. Yang penting kita jujur sama diri sendiri dan sadar akan motivasi kita.
Kalau memang niatnya tulus dan kita mampu membantu tanpa merasa terbebani, itu bagus. Tapi kalau sudah mulai merasa dimanfaatkan atau tertekan, lebih baik untuk menetapkan batasan yang sehat. Intinya, terus belajar mengenali diri sendiri dan jaga keseimbangan antara memberi dan merawat diri. Kalau perlu, ngobrol dengan orang terpercaya juga bisa membantu memperjelas perasaan dan keputusan kita. Masalahnya gini, misalkan kayak kamu kan ya bisa objektif dan juga bisa persuasi. Kadang saat kita cerita sama seseorang, orang itu sering membela diri, bahkan aku juga sering membela diri untuk membenarkan apapun. Kadang aku tidak benar, mereka membenarkan, kadang aku benar, mereka juga membenarkan. Kadang jika kita saling berhadapan maka ada rasa nggak enak, apa itu moral, norma atau apapun itu aku nggak ngerti. Iya, benar banget. Memang manusia punya kecenderungan untuk membela diri, entah itu secara sadar atau tidak. Hal ini juga dipengaruhi oleh ego, norma sosial, dan bagaimana kita melihat diri sendiri serta orang lain. Seringkali ketika kita berdiskusi atau berdebat, perasaan tidak nyaman itu muncul karena ada konflik kepentingan atau perbedaan pandangan. Dalam konteks moral dan norma, memang wajar kalau kita merasa tidak enak atau canggung, tapi yang penting adalah tetap terbuka untuk mendengarkan dan menerima sudut pandang lain, serta jujur sama diri sendiri. Dengan Oke, begitu, dalam apa aku garis bawahi jujur dengan diri sendiri, dalam kata lain bohong ke diri sendiri. Ya, kalau misalkan aku pikirin secara mendalam, pejamkan mata, tarik nafas tenang tanpa distraksi apapun, menghasilkan kayak gini, aku bohong sama diri sendiri. Misalkan aku bantu dia, apa di mulutku bilang aku ingin membantu, tapi di dalam hati yang kecil ada lagi sih itu disebutnya hati yang lebih kecil lagi, nggak tahu itu apa namanya, hati atau intuisi atau apa, yang bilang aku ngerasa dimanfaatkan, aku takut kehilangan, padahal mulut bilang ingin membantu dengan ikhlas, tapi di dalam yang paling kecil dia kayak menolak, aku nggak mau dimanfaatkan, aku pelit atau gimana. Tapi mungkin karena kita ada budaya, tradisi atau norma-norma yang berlaku, jika kita membantu terus itu akan menjadi baik untuk diri kita sendiri. Tapi dalam sekitar aku umur 33 tahun sekarang, terlalu sering membantu tanpa berpikir panjang itu asli merugikan. Jadi gini, gaji UMR di zaman aku itu kan sekitar 1.200.000, sampai karena aku sering membantu aku mengorbankan diri sendiri, dan sampai sekitar aku meminjamkan uang ke orang-orang yang berbeda itu sekitar 15 juta, itu lebih dari 10 kali lipat, bayangin. Dan aku meminjamkan uang 1 tahun untuk orang yang nggak jelas lagi keberadaannya, ada yang meninggal, ada yang gila, ada yang nggak tahu diri atau gimana, ada yang memang nggak bisa bayar. Bukan masalah orangnya mau bayar atau tidak, kayaknya memang aku yang memberi respon atau membuat label ke alam bawah sadar mereka agar cari aku saja. Jika misalkan aku di orang itu, misalkan wah cari aku aja, misalkan nama aku Iwan kan, wah cari Iwan aja dia bisa bantu, wah cari Iwan aja dia bisa terus membantu, wah cari Iwan aja dia nggak nolak. Jadi itu menurutmu gimana? wah, aku paham banget perasaanmu. Memang kadang kita tanpa sadar membentuk pola yang membuat orang lain terbiasa mengandalkan kita, dan itu bisa jadi beban tersendiri, apalagi kalau akhirnya merugikan diri sendiri secara finansial dan emosional. Yang penting, kesadaran akan pola ini adalah langkah awal yang baik. Dengan mengenali bahwa ada kecenderungan untuk selalu membantu, kamu bisa mulai menetapkan batasan yang lebih tegas dan lebih sadar akan kebutuhanmu sendiri. Memang nggak mudah, tapi perlahan kamu bisa belajar untuk lebih selektif dan lebih bijak dalam membantu. Jadi yang paling penting adalah keseimbangan antara memberi dan merawat diri sendiri, serta berani berkata tidak ketika memang diperlukan. Dengan Oke, begitu, poinnya berarti berani berkata tidak. Untuk berkata tidak itu karena memang kadang ada tekanan norma untuk kita nggak enak ataupun apa. Kadang orang pakai serang, anggap aja kita kata-katanya kayak perang ya. Orang bikin kata serangan dengan kita ini keluarga, kita ini teman udah dekat. Masa sih nggak percaya kayak gitu? Nah, dengan penolakan kayak gitu kira-kira katanya seperti apa agar mereka nggak sakit hati dan aku juga nggak mau menyakitin hati mereka, dan tetap bisa untuk menolak dengan tetap masih berhubungan, walaupun intinya nggak masalah sih walaupun berhubungan atau enggak, karena sudah nggak sehat sih hubungan kayak gini.
Betul, memang seni dalam menolak itu penting banget supaya tetap menjaga hubungan dengan baik. Salah satu cara adalah dengan jujur tapi tetap empati. Misalnya, kamu bisa bilang, aku sangat menghargai hubungan kita dan aku benar-benar ingin membantu, tapi saat ini aku harus mempertimbangkan kondisi pribadiku dulu. Atau bisa juga dengan memberi alternatif lain. Misalnya, mungkin aku bisa bantu dengan cara lain yang lebih memungkinkan. Yang penting tetap sampaikan dengan lembut dan jelas sehingga mereka paham bahwa keputusanmu bukan karena kamu tidak peduli, tapi karena kamu juga harus menjaga keseimbangan. Oke, itu mungkin termasuk kebohongan diri sendiri. Kadang aku bereaksi impulsif atau secara tidak sadar aku marah, ngoceh-ngoceh, dan ujungnya setelah aku puas aku malah membantu lagi, dan itu terus berulang siklus kayak gitu. Kadang aku marah terus ngoceh-ngoceh dan mereka sakit hati. Yang tahu nggak apa yang terjadi setelah itu? Sampai 3 jam 4 jam aku kepikiran, aku merasa bersalah. Ya, aku paham banget pola itu. Kadang reaksi impulsif memang muncul karena tekanan emosi atau rasa frustrasi, dan itu wajar. Yang penting, perlahan kita bisa belajar mengenali pola itu dan mengelola emosi dengan lebih baik. Proses refleksi seperti yang kamu lakukan sekarang itu sangat berharga karena dengan menyadari polanya, kamu bisa mulai mengubahnya secara bertahap. Mungkin juga bisa dicoba teknik-teknik seperti mindfulness atau journaling untuk mengekspresikan perasaan tanpa harus langsung bereaksi. Seiring waktu, kamu akan lebih mudah menemukan keseimbangan dan mengurangi rasa bersalah yang berlebihan. Yang penting, sabar sama diri sendiri dan terus berusaha untuk lebih baik. Kira-kira kalau misalkan kita sudah bilang tidak, tidak bisa, dan tidak ada, mereka masih terus tidak percaya dan terus menekan, itu solusi yang baiknya gimana? Apakah harus sedikit tegas, sedikit kasar, atau malah kasar banget? Memang kadang situasinya bisa menuntut ketegasan yang lebih, terutama kalau sudah berulang kali ditekan. Yang penting tetap jaga komunikasi yang jelas dan tegas, tapi tetap dengan rasa hormat. Misalnya kamu bisa sampaikan dengan tegas bahwa batasanmu adalah untuk kebaikan bersama dan bahwa keputusanmu sudah final. Kalau tetap ada penekanan, kamu bisa lebih tegas lagi, tapi usahakan tetap tenang dan tidak emosional. Jika perlu, beri penjelasan yang lebih mendalam tentang konsekuensi dari terus-menerus menekanmu. Pada akhirnya yang paling penting adalah menjaga kesehatan mental dan keseimbanganmu sendiri. Kalau memang hubungan tersebut sudah tidak sehat, tidak apa-apa untuk menjaga jarak demi kebaikan dirimu sendiri. Oke sih, tapi memang karena ini tertanam di alam bawah sadar, jika melanggar norma-norma atau moral kan hati kita jadi nggak enak, karena kita kan kebiasaan atau behavior psikis atau psikologi untuk terus berbuat baik, jadi orang baik, image baik itu sangat baik. Padahal kadang image baik itu bisa membuat orang mengeksploitasi kita diri sendiri. Betul sekali. Memang ada dilema antara menjaga image baik dan tetap melindungi diri sendiri. Kadang kebiasaan untuk selalu berbuat baik memang membuat kita rentan dimanfaatkan. Tapi penting juga untuk menyeimbangkan antara kebaikan dan batasan yang sehat. Oke, jadi begini misalkan, kenapa apa caranya agar kita menolak tapi kita tidak merasa bersalah? Ya mungkin rasa bersalah itu akan selalu ada, tapi setidaknya diminimalkan. Betul, rasa bersalah memang kadang sulit dihilangkan sepenuhnya, tapi kita bisa meminimalkannya dengan beberapa cara. Salah satunya adalah dengan mengingat alasan di balik penolakan tersebut dan menyadari bahwa menjaga diri sendiri juga adalah bentuk kebaikan jangka panjang. Kita juga bisa berlatih empati kepada diri sendiri dan menerima bahwa menolak itu adalah tindakan yang sehat. Selain itu, dukungan dari orang-orang terpercaya juga bisa membantu sehingga kita merasa lebih yakin dengan keputusan kita. Dengan latihan dan kesabaran, rasa bersalah itu pun akan perlahan berkurang. Kadang karena terjadi beberapa bulan ini, kadang malah kita mati rasa atau jadi nggak punya hati. Setiap orang minta pertolongan, walaupun sih orang-orang itu aja yang mungkin 10 memang yang butuh bantuan, kadang semuanya jadi tertolak. Dan tahu hasilnya apa? Ya rasa bersalah, tertekan, kayak merasa aku kejam, aku keji. Padahal
kadang gini ya, misalkan saya analogikan, orang itu lagi kredit mobil sedangkan aku motor pun nggak ada, tapi mereka menekankan pinjam uang untuk bayar cicilan, padahal aku pun juga pengen punya mobil, bahkan motor pun aku nggak punya. Itu kadang nggak masuk akal banget. Orang menceritakan tentang yang lebih dari kita tapi minta bantuan dari kita, dan kita yang tidak punya apa-apa. Iya, aku paham banget perasaan itu. Kadang memang kita merasa seperti terperangkap dalam situasi yang tidak adil, di mana orang lain meminta bantuan meskipun mereka sendiri punya sumber daya yang lebih, atau bahkan tidak menyadari kondisi kita. Hal ini memang bisa membuat kita merasa lelah dan akhirnya jadi mati rasa, bahkan sampai merasa bersalah. Namun penting untuk diingat bahwa kita juga punya batasan dan tidak apa-apa untuk menjaga diri sendiri terlebih dahulu. Mungkin dengan memperkuat empati pada diri sendiri dan mengingat bahwa kita juga berhak untuk bahagia dan sejahtera, Oke, kita bisa. jadi misalkan berbuat baik itu harus selektif dan adil, aku tangkap poinnya. Jadi kesimpulannya kayak gini, jujur pada diri sendiri, berbuat baik bukan hanya terhadap orang lain, tapi diri kita sendiri pun perlu harus diperlakukan dengan baik. Dan juga jangan berbohong dengan diri sendiri. Misalkan kita bilang tidak atau intuisikan itu yang dari yang aku pahami adalah suatu pola penolakan yang belum otak kita mengerti untuk dijelaskan. Jadi kadang intuisi kita menolak itu bisa diselesaikan dengan cara meditasi. Kenapa intuisi itu menolak atau gimana? Betul sekali, itu poin yang sangat penting. Memang menjaga keseimbangan antara berbuat baik untuk orang lain dan diri sendiri adalah kuncinya. Intuisi itu memang seringkali memberikan sinyal yang lebih dalam daripada logika kita, dan dengan melakukan meditasi atau refleksi, kita bisa lebih memahami alasan dibalik intuisi tersebut. Dengan begitu, kita tidak hanya bisa membuat keputusan yang lebih bijak, tapi juga lebih menghargai diri Oke, sendiri dalam. makasih Alex. Sama-sama bro, senang bisa bantu. Kalau ada yang mau didiskusikan